kabarnya hari ini? Tentunya harus luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa sudah memberkati kita. Amin. Amin. Kita mau mulai ibadah kita mau nyanyi Lingkupiku. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, lingkupi kami dengan kasih-Mu, dengan penyertaan-Mu, biarlah kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu ini. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, kita mau bersorak-sorak buat Tuhan kita mau nyanyi, aku anak terang, tugasku memberi terang, ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Sekali lagi lebih semangat. Aku anak terang, aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Itu dia, terang dimanapun pergi. Nah, untuk menjadi anak terang kita perlu hikmat. Kita mau belajar lagu ini ya. Bagaimana sih nyanyinya? H-I-K-M-A-T, H-I-K-M-A-T, H-I-K-M-A-T. Hikmat itu perlu. Sekali lagi. H-I-K-M-A-T, H-I-K-M-A-T, H-I-K-M-A-T. Hikmat itu perlu. Hikmat dari Tuhan yang menuntunku. Hikmat dari Tuhan menyertaiku. Hikmat dari Tuhan memberkatiku. Ku perlukan hikmat dari Tuhanku. H-I-K-M-A-T, H-I-K-M-A-T, H-I-K-M-A-T. Hikmat itu perlu. Nah, hikmat itu perlu. Kita perlu hikmat daripada Tuhan untuk apa? Untuk
untuk menuntun langkah kita supaya kita tidak salah jalan. Kalau mengandalkan kecerdasan kita, kemampuan kita itu sangat-sangat jauh. Nah, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Katri akan tunjukkan satu video untuk kita sama-sama belajar dari kisah ini tentang hikmat yang daripada Tuhan. Oke, kita lihat sama-sama ya videonya. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan 10 gadis pengiring. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, akan ada pesta perkawinan bertemunya pengantin pria dan pengantin wanita. Pengantin wanita sedang bersiap-siap menunggu kedatangan pengantin pria di istana. Ada 10 gadis pengiring pengantin yang akan menyambut kedatangan pengantin pria. Sepuluh gadis itu masing-masing membawa pelita atau lampu. Pelita itu digunakan untuk menyambut pengantin pria. Karena pengantin pria belum datang, lalu mengantuklah 10 gadis itu dan tertidur semua. Dari kejauhan, tiba-tiba pada waktu tengah malam, datanglah pengantin pria beserta rombongannya. Kemudian 10 gadis itu bangun dari tidur dan menyiapkan pelitanya masing-masing. Ada 5 gadis yang bijaksana karena pelitanya masih menyala dan membawa cadangan minyak di botol. Tetapi, ada 5 gadis bodoh karena pelitanya hampir padam dan tidak membawa botol minyak. Lalu 5 gadis bodoh pergi keluar untuk membeli minyak agar pelitanya bisa menyala lagi. Kemudian sampailah pengantin pria di istana disambut oleh 5 gadis bijaksana. Karena pengantin sudah bertemu, dan pesta dimulai, maka pintu istana ditutup. Lima gadis bodoh telah membeli minyak, lalu mereka kembali ke istana, tetapi pintu sudah tertutup. Lalu mereka memohon agar bisa masuk istana, tetapi tidak diizinkan dan mereka menjadi sedih. Nah, itu kisah apa tadi? Kisah tentang perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kita langsung saja buka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 ya. Siapa yang sudah ketemu? Yuk, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Judul perikopnya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Katri akan bacakan bagi kita semua. Ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, amin. Kita mau berdoa lagi sekali lagi ya. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengerti firman-Mu, pimpin kami dan berikan kami hikmat agar kami mengetahui maksud-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, tadi kita sudah baca perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Nah, ini untuk menyambut mempelai. Nah, kedatangan Tuhan Yesus itu diumpamakan, dikiaskan seperti mempelai. Kalau tiba-tiba datang ketika kita lengah, Tuhan gak kenal kita padahal kita sudah ikutin dia. Nah, ya jangan sampai kita menjadi lengah, menjadi tidak tahu akan tanda-tanda kedatangan Tuhan seperti apa. Seperti perumpamaan gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 yang bodoh kenapa disebut bodoh ya? Kasar. Enggak, ini hanya mengiaskan, kurang pintar. Nah, kenapa? Karena ketika mempelai belum datang, mungkin mempelai perjalanannya masih jauh, berkilo-kilometer lagi. Tapi perempuan ini tidak menyiapkan apa? Minyaknya, hanya membawa pelita saja dengan minyak yang ada. Mereka tidak berjaga-jaga kalau nanti mempelainya datangnya masih lama. Jadi minyaknya udah keburu padam dan pelitanya sudah padam dan tidak ada persediaan. Itulah perumpamaan tentang gadis yang bodoh, tidak mempersiapkan diri, tidak berjaga-jaga, bersantai dengan keadaan yang ada. Aku sudah bawa kok pelita. Nah, tapi bagaimana dengan perempuan yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana? Selain membawa pelita, dia juga bawa minyak untuk persediaan. Jadi seperti kita, kalau misalnya lilin kita habis, kita punya lilin cadangan. Jadi kita tidak gelap-gelapan. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau mungkin nih kehidupan kita sehari-hari, adik-adik di rumah sering kan tiba-tiba ada ulangan mendadak, atau sudah dikasih tahu nanti bulan depan akan ada evaluasi ulangan. Nah, tapi kita tidak berjaga-jaga. Kita santai, nantilah kalau sudah dekat baru belajar. Wah, kita tidak tahu kalau guru ternyata mengevaluasinya, memberi nilainya dari semua materi yang sudah ada, yang sudah dikerjakan. Dan kita belajar hanya yang terakhir-terakhir. Itulah tanda-tanda kita tidak berjaga-jaga dan tidak bijaksana. Oke? Apalagi ya contohnya ya. Contohnya, bulan depan kita mau divaksin. Bulan depan aja lah, jaga kesehatan, makan sayurnya. Sekarang masih bebas aja. Nah, itu apalagi sekarang kita sedang menunggu antrian vaksin. Anak-anak juga bersiap ya. Supaya apa? Supaya kita bisa kekebalan tubuhnya terbentuk. Nah, jangan sampai ketika tiba masanya vaksin kita justru sakit dan gagal divaksin. Itu dia. Dari kisah ini kita mau belajar apa sih arti bijaksana? Bijaksana itu berarti kita bersiap-siap, siap sedia kapan saja saatnya kita siap. Contoh untuk adik-adik yang sekolah, misalnya tiba-tiba ditunjuk untuk mewakili sekolah cerdas cermat, kita siap karena apa? Kita selalu belajar. Jadi pintarnya bukan hanya bulan ini saja pas ulangan, tapi setiap bulan kita juga tetap menjadi anak yang pintar. Amin. Amin. Dari kisah ini kita mau belajar apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga, bersiap sedia. Nah, ayat hafalannya dari mana? Yuk kita buka. Roma
Roma ayatnya yang Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, dari ayat hafalan tadi, Katri mau berikan tugas untuk adik-adik di rumah. Gambar api sebagus-bagusnya. Kenapa sih mesti api, Kak? Karena api melambangkan roh kita yang menyala-nyala. Katri sudah berikan contohnya ini ya. Ini dia. Gambar api, tentunya gambar adik-adik di rumah harus lebih bagus dari punya Katri ya. Jangan lupa tulis ayat hafalannya di bawah sini. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jika sudah selesai hasil karyanya, foto selfie dengan anak-anak dengan gaya paling cantik dan ganteng, kirim ke Katri supaya bisa ditampilkan di YouTube berikutnya di sekolah minggu kita. Oke, itu saja tugasnya. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah ajar kami untuk bijaksana dalam menghadapi masa depan kami. Kami berjaga-jaga, kami mau tetap terus belajar, kami tetap terus menjaga kesehatan apapun keadaannya. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah papa mama kami, berkatilah bangsa kami ya Tuhan, Pak Presiden kami dalam menentukan setiap kebijakan. Biarlah bangsa kami dipulihkan dari COVID-19, kami dapat kembali belajar tatap muka, kami dapat beribadah tatap muka, kami dapat kembali bersukacita menikmati hadirat Tuhan di rumah-Mu. Berkatilah keluarga kami ya Bapa, masa depan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan berkenan untuk puji-pujian kami dan ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.